Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rija Ahmad Ghazali, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya telah melaksanakan video pembelajaran di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua di SDN 2 Cibogo Hilir, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Untuk lebih berkah lagi, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Tadi siapa yang hadir pertama di kelas ini? Alia. Oke, Alia pimpin doa di depan. Siap berdoa mulai. Terima kasih Alia. Anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba tengok kanan kiri depan. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Semuanya sehat berarti ya. Supaya lebih semangat pada pembelajaran kita pagi ini, kita nyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung yang akan dipandu oleh sahabat kita Najwa. Najwa, silakan. Terima kasih Najwa. Anak-anak, Bapak mau bertanya, mengapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Biar lagi semangat. Bagus. Biar cinta tanah air. Bagus. Anak-anak, masih ingatkah materi pembelajaran yang kemarin? Masih ingat tentang ekosistem? Alhamdulillah. Ekosistem. Ya, ekosistem darat, ekosistem air. Anak-anak, siapa di sini yang mempunyai hewan peliharaan? Punya semuanya? Apa saja? Kucing. Kelinci, apa saja? Ayam, burung, bebek, banyak ya? Apakah kalian suka memperhatikan hewan peliharaan itu makannya
makannya apa saja? Contoh, kambing makannya apa? Kucing makannya apa? Daging bisa, ya. Terus apa lagi? Ayam makannya apa? Terus kuda makannya apa saja? Kuda. Rumput, kerbau, rumput. Kalau kita lihat di TV ada harimau. Gimana bunyinya harimau? Harimau makan apa? Daging. Jadi setiap hewan beda-beda makanannya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Ada 2 ekosistem apa saja? Air dan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau yang alami, laut, padang rumput, padang pasir, hutan, ya. Kalau yang buatan apa saja? Bendungan, sawah, ya, rumah bisa, terus kebun binatang bisa. Nah, yang alami itu terbagi 2. Apa saja coba? Air dan darat. Jadi ada hewan yang di air, ada hewan yang di darat. Air juga terbagi kembali menjadi 2. Air asin dan air. Kalau air asin di mana? Di laut. Hewannya seperti apa saja? Penyu, terus apa saja? Ikan hiu, burung, paus, lumba-lumba, banyak ya. Kalau di air tawar apa saja? Ikan emas, ikan tongkol di laut ya. Ya. Lanjut. Nah, ekosistem darat ada 5. Ekosistem hutan, ada ekosistem padang rumput, ada padang pasir, ada tundra dan ekosistem taiga. Yang hutan, siapa yang tahu hewan yang tinggal di hutan apa saja? Hewan, monyet, harimau, ular, orangutan, ya banyak hewan buas. Kalau yang di padang rumput, sapi bisa. Domba, singa, hyena, jerapah, zebra, banyak ya. Kalau yang di padang pasir, unta, ular, ya, kalajengking, reptil dan lain sebagainya. Jadi beda-beda daerah, beda ekosistem, beda juga hewannya. Ada juga ekosistem tundra, daerah yang dingin. Apa saja? Bisa penguin, beruang putih, terus anjing laut, ya. Terus yang ekosistem taiga, beruang, serigala, rubah, ya. Coba bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba Ibang baca. Didik dapat menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan tepat. Oke, Didik dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi dengan benar. Oke, terima kasih Ha. Analia. Peserta didik dapat menyajikan konfirmasi penting yang ada pada teks non-fiksi dalam tulisan tak menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Oke, terima kasih Alia. Silakan Najwa baca. Peserta didik dapat mengenali hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran selanjutnya, peserta didik dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan tabel klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan dengan benar. Nanti setelah belajar ini, kita bisa membedakan perbedaan hewan berdasarkan makanannya. Ada apa saja? Ya, nanti kita belajar. Lalu nanti juga kita akan belajarkan tentang jenis makanannya dan kita membuat tabel menyajikan hewan sesuai jenis makanannya masing-masing. Anak-anak, ada jenis-jenis ekosistem. Lihat di tampilan layar jenis-jenis ekosistem. Silahkan baca Ehan.
Jenis ekosistem pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Oke, terima kasih ya. Dari teks di atas kita sudah tahu bahwa ekosistem itu jenisnya ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ya, kalau yang alami yang tadi disebutkan ada dua lagi, ada ekosistem air, ada ekosistem darat. Kalau yang buatan contohnya apa? Seperti sawah, bendungan, yaitu yang buatan. Kalau yang alami, darat, air. Air kebagi lagi menjadi dua, ada air asin, ada air tawar. Yang daratan terbagi menjadi 5, padang rumput, padang pasir, tundra, taiga, dan ekosistem hutan. Ada 5. Baca pikiran utama. Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan paragraf. Ide pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga 2 atau lebih kalimat. Biasanya ada satu yang memuat paling banyak inti paragraf. Oke, bagus. Terima kasih. Aleta baca tentang informasi penting. Informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat dianggap dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Oke, bagus. Terima kasih Aleta. Anak-anak, informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru yang bersifat informatif. Jadi dicari dalam satu paragraf itu mana yang baru dan menyampaikan informasi. Begitu ya. Nah, coba lihat tampilan di layar. Ada contoh paragraf. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri dari cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Jadi lingkungan itu ada 2. Yang pertama biotik dan yang kedua adalah abiotik. Lingkungan biotik yaitu lingkungan yang hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia pasti ada di lingkungan. Atau abiotik yang tidak hidup, cahaya, udara, ya air. Nah, seperti itu. Di dalam paragraf tadi itu ada pikiran utama. Nah, pikiran utamanya yaitu tentang menceritakan semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh belajar tentang tema 5, kita semuanya berdiri dulu. Berdiri. Berdiri semuanya. Siap ya? Kita atau Bapak nanti bertanya tentang yel-yel kelas 5. Masih ingat? Masih. Ya. Keluarkan nanti suaranya ya. Siap? Kelas 5, mana matamu? Sekali lagi, kelas 5, mana matamu? Mantap, tepuk tangan untuk kita semua.
dari materi pembelajaran yang barusan ditampilkan? Ada pertanyaan? Ada. Ayo, oke Bang. Boleh, silakan Bang. Apa itu informasi penting? Oke, informasi penting. Informasi penting dalam suatu paragraf sesuatu yang dapat dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang bersifat informatif. Jadi ada yang disampaikannya, memuat informasi baru. Jadi penting dalam satu paragraf pasti ada informasi yang harus disampaikan. Nah, itu disebutnya sebagai informasi penting. Terima kasih Bang. Anak-anak silakan simak video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Perhatikan semuanya ya. Oke, anak-anak, ternyata hewan itu dikelompokkan menjadi makanannya terbagi menjadi 3. Yang pertama apa coba? Herbivora. Herbivora itu pemakan apa? Tumbuhan. Contohnya apa? Kambing, sapi, kuda, terbang, gajah, jerapah. Kalau karnivora artinya apa? Hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Contohnya apa? Hiu, singa, buaya, ular. Ya. Banyak. Lalu yang ketiga ada hewan yang bisa makan tumbuhan, bisa makan hewan lain juga atau bisa makan daging. Apa coba? Namanya omnivora. Contohnya? Bebek, tikus, beruang. Sebenarnya kucing juga termasuk omnivora. Karena kucing di rumah kita kadang dikasih nasi suka dimakan ya. Berarti kucing kita bisa makan tikus, bisa makan nasi, bisa makan kerupuk. Berarti kucing juga termasuk ke dalam omnivora. Ada pertanyaan? Coba. Hah? Alia, boleh? Ada pertanyaan. Boleh, silahkan. Kenapa hewan karnivora makan daging? Oke. Teman-teman, ada pertanyaan dari teman kita Alia. Kenapa hewan karnivora memakan daging? Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, karena hewan itu makan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak makan kira-kira seperti apa? Mati. Jadi dia memenuhi kebutuhan dengan cara memangsa hewan lain atau dengan cara memakan hewan lain atau makan daging hewan lain. Disebutnya karnivora. Kenapa seperti itu? Untuk memenuhi kebutuhannya. Pak, kenapa omnivora memakan semuanya? Bagus, pertanyaan yang bagus dari ISP. Kenapa hewan omnivora memakan semua tumbuhan dan hewan? Ada yang bisa menjawab? Karena hewan omnivora itu beda dengan herbivora dan karnivora. Hewan omnivora itu bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan untuk memenuhi kebutuhan yang tadi. Jadi dia misalnya di musim dingin dia bisa memakan. Rayap termasuk hewan jenis apa? Anak-anak pernah lihat rayap? Ada di mana coba rayap? Ada di pohon, ada di sisa-sisa kayu, ada di meja, bahan-bahan yang berbahan kayu itu ada rayapnya. Rayap makan kayu, kayu terbuat dari apa? Dari tumbuhan. Berarti rayap termasuk herbivora karena memakan tumbuhan. Walaupun yang dimakannya itu kayu, tapi kayu itu kan diambilnya dari tumbuhan. Gimana Ibu, mengerti? Bagus. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kita bikin 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan buat kelompok seperti kelompok yang kemarin yang terakhir.
KPD, silakan dibaca petunjuk-petunjuknya, diisi nama anggotanya. Kelompok satu Amira, nama kelompoknya Karnivora. Kelompok 2, kelompok Alia, nama kelompoknya Herbivora. Kelompok Rehan, Omnivora. Silakan ditulis nama-namanya. So, dikasih nama-namanya ditulis. Anak-anak silahkan dibaca petunjuk-petunjuknya ya, langkah-langkah pertamanya. Oke, nah tugas yang pertama yaitu bacalah teks bacaan yang berjudul silakan baca petunjuk-petunjuknya. Silakan. Dan itu diisi saya. Bapak di nomor ini. Bacalah teks bacaan yang berjudul jenis ekosistem pada bahan ajar yang sudah diberikan. Namun, ini langkah-langkah bukan pertanyaan. Isi teks dalam bacaan. Coba buka halamannya di LKPD, ada gambar yang pink dan biru 1 dan 2. Bikin pertanyaan tentang jenis-jenis ekosistem. Ya, jenis-jenis ekosistem yang ini nih. Nah, buat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Bikin pertanyaan. Anak-anak, gimana sudah? Kelompok mana yang sudah siap untuk tampil? Itu yang halaman pengelompokan hewan. Pilih hewannya, harus ada 3. Harus ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Maksudnya harus 3, jangan herbivora semua hewannya. Tapi ada herbivoranya, ada karnivoranya yang betul. Ini harimau, jenis makanan apa, daging misalnya gitu ya. Bagus. Lanjutkan, silakan bekerja dalam kelompok. Kalau sudah langsung diisi halaman kesimpulan di paling belakang. Bagus. Kelompok omnivora sudah bagus. Langsung diisi halaman yang terakhir sayang. Langsung diisi. Mau dong. Mau dong.
Ada yang sudah semuanya? Saya tindakan. Siapa yang siap tampil? Siap. Kelompok omnivora, silakan ke depan. Sebelum ke depan, kita kasih dulu tepuk semangat ya. Semuanya keluarkan suaranya. Siap. Kelompok karnivora siap? Siap. Tepuk semangat ya. Kelompok herbivora siap? Siap. Tepuk semangat. Ya silakan. Kelompok omnivora. Nah, kelompok ini dulu. Silakan kelompok herbivora. Ya, jadi kelompok herbivora membuat pertanyaan tentang apa tadi? Coba Bapak lihat. Apa saja hewan yang hidup yang termasuk herbivora? Yang keduanya, hewan apa saja yang hidup di ekosistem air tawar? Bagus, sudah mengandung pertanyaan. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Silakan, yang lain tolong perhatikan. Anak-anak, ada tanggapan untuk kelompok herbivora? Tidak. Kalau tidak, kita tepuk nyamuk. Masih ingat? Masih. Siap semuanya bersuara ya. Tepuk nyamuk. Oke, terima kasih. Ada yang tepuk tangan. Nama kelompok karnivora, anggota kelompok Ibang, Amira, Alita, Animawa. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain disebut omnivora. Yang termasuk hewan pemakan tumbuhan adalah gajah, kuda, dan sapi. Yang termasuk hewan pemakan daging adalah ikan hiu, singa, dan harimau. Yang termasuk hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain adalah beruang, ayam, dan Oke, bagus Ibang. Masih ingat tepuk pistol? Semuanya keluarkan suaranya. Kita tepuk pistol. Masih tepuk polisi. Oke, kita tepuk polisi. Siap ya? Tepuk polisi. Ambil pistol, isi pelor. Siap ya? Tepuk polisi. Oke, mantap. Penampilan yang terakhir dari kelompok omnivora, silakan Uji. Berdasarkan jenis makanan, hewan dikelompokkan menjadi jenis golongan, yaitu hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain disebut omnivora. Yang termasuk hewan pemakan tumbuhan adalah sapi, kambing. Anak-anak,
dari pembelajaran kelompok tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Masih ingat? Tentang apa saja? Tentang informasi penting, ya, tentang ide pokok, tentang ekosistem, tentang apa saja? Tentang kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba Bapak pengen tahu jenis makanan hewan untuk kelompok hewan sesuai jenis makanannya ada berapa? Apa saja? Ya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau herbivora pemakan apa? Rumput atau tumbuhan. Kalau karnivora pemakan daging atau hewan lainnya. Kalau omnivora segalanya. Coba contoh hewan herbivora apa? Kambing. Kalau contoh hewan karnivora? Harimau. Ya, siap. Oke, terima kasih. Silakan kumpulkan RKPD. RKPD-nya di sini. Sudah kita mengisi LKPD, sekarang silakan isi evaluasinya ya, tentang apa saja yang telah dipelajari tadi. Silakan masing-masing. Silakan diisi evaluasi. Stop diisi. Anak-anak sudah? Sudah, silakan kumpulkan. Kita simpulkan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu tentang ide pokok, tentang apa saja tadi informasi penting. Lalu dilanjutkan dengan membuat pertanyaan, siapa, di mana, kapan, berapa. Ya, dilanjutkan dengan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis makanannya. Apa saja coba? Ya, betul. Tadi dari awal sampai akhir kita belajar secara kelompok, membuat pertanyaan, lalu kita mencari informasi penting, ide pokok, dan yang terakhir kita mengelompokkan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar di ekosistem, subtema 1, pembelajaran ketiga. Bapak ingin mendengarkan suaranya untuk tepuk salut dulu. Siap ya? Keluarkan suaranya ya. Tepuk salut. Cepat. Terus tepuk bom. Tepuk nyamuk. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung pembelajaran. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh saudara Arya. Oleh sahabat Arya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arya. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak tutup dengan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.